Kalau yang penting mas siapa aja sih, kalau saya semua baik. Yang penting jujur sama ini. Adil gitu kan. Saya titip pesan, kami atas nama penyandang cacat, kami sudah bosan menjadi barang yang atau insan yang selalu dituduh tidak sehat, sementara yang membuat negara Republik Indonesia kacau balau adalah orang yang dianggap sehat jasmani dan rohani. Jadi dengan terpilihnya presiden siapapun, supaya membuat aturan yang jelas apa itu sehat jasmani dan rohani. Ya. Semoga semua presiden yang terpilih bisa merealisasikan janjinya dan tidak hanya sekedar menggombal ketika mereka melakukan debat dan kampanye-kampanye. Saya berharap semoga anggaran 20% untuk pendidikan benar-benar terrealisasi. Kemudian anggaran untuk kesehatan benar-benar direalisasikan. Senang karena SBY kan baik untuk kita masyarakat, kita rasakan juga. Jadi ya pilih SBY. Sebenarnya saya memilih YK tapi karena ya mungkin kewalahan saya dari mungkin pasangannya. Masyarakat sudah sebelum memilih saja masyarakat sudah mengakui kelebihan beliau selama kepemimpinan atau periode yang pertama, sehingga dari situlah masyarakat sudah kental dengan apa yang SBY lakukan. Saya kira kita semua perlu mendukung siapa juga yang sudah menang. Jika Pak SBY yang menang, ya kita semua perlu untuk mendukung untuk kedepannya gitu. 5 tahun mendepan itu yang saya harapkan diutamakan mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja yang sesungguhnya. Jadi supaya kita bisa mengurangi kemiskinan yang sesungguhnya, supaya kita bisa mengangkat derajat warga Indonesia ini yang sesungguhnya. Ya, pemirsa masih bersama kami di Metro Siang, edisi khusus Presiden Terpilih 2009. Dan kita masih bersama narasumber kita ini pada siang hari ini. Pak Hadar, saya masih mau melanjutkan yang tadi tentang DPT itu. Kalau kita lihat tadi dari pendapat masyarakat, begitu seperti mereka udahlah, Pilpres sudah selesai, ke depan seperti apa. Nah, kalau kita bagaimana? DPT ini harus masih kita permasalahkan, digugat, atau seperti apa? Itu haknya peserta pemilu yang lain. Kalau mereka mau memasalahkan, ada jalurnya kan, bisa diajukan ke pengadilan dan seterusnya. Tetapi poin saya adalah kita perlu pastikan di setiap pemilu itu hak warga ini betul-betul bisa tersedia kalau mau digunakan. Bagaimana? Ya, mulai dengan DPT yang akurat. Nah, kemarin ini sebetulnya terselamatkan dengan keputusan MK di hari-hari terakhir. Betul. Walaupun dalam prakteknya, tapi keputusan MK pun juga terlalu jauh, penuh dengan ketakutan nanti akan menimbulkan masalah. Surat suara tidak cukup, ada yang membeli lebih dari satu, dan persis. Kami mencatat 115 TPS yang kami sempat kunjungi dengan teman-teman di kantor, 102 maaf di Jakarta. Itu ada 628 yang non DPT menggunakan KTP. Nah, jadi ini sebetulnya cukup banyak. Walaupun seharusnya kalau kami waktu rame-rame mengajukan kemarin itu lebih dari itu dong. Jadi mestinya dimanapun kalau orang punya KTP non DPT gitu ya, bolehlah gitu. Ketakutan untuk surat suara nggak cukup, ternyata nggak terbukti. Kami udah perkirakan karena tingkat partisipasi di TPS-TPS itu hanya sekitar 70-an atau 60-an untuk ke depan kan, jadi kita sudah punya pengalaman ini KTP bisa dipergunakan begitu, Pak Hadar. Jadi tentang DPT yang kemarin ini bagaimana nih nasibnya? Apa harus dipermasalahkan lagi atau gimana itu dia? Kalau kami berpandangan sebagai satu catatan ke depan harus diperbaiki. Kalau mau dimasalahkan itu haknya peserta yang lain. Karena begini, kalau kami tidak. Karena apa? Sebetulnya DPT bermasalah itu tidak otomatis menjadi pelanggaran ataupun kecurangan di dalam pemilu kalau tidak ada yang mau menggunakannya. Misalnya kelebihan surat suara, akibat DPT yang bermasalah kan kelebihan surat suara. Ada nggak yang menggunakan kelebihan surat suara untuk menggelembungkan perolehannya?
Itu sebetulnya persoalannya intinya. Kalau itu tidak terjadi dirasakan demokratis, saya kira tidak apa-apa. Baik. Pak Mas Hadar, soal DPT, baik kita tutup buku dulu masalah DPT. Saya mau ke Mas Edwin dulu. Silakan. Mas Edwin, kalau tadi kan kita lihat Edwin Tintin di Pasar Festival juga menanyakan kepada seorang bapak, katanya lebih baik kabinetnya SBY nanti diisi oleh orang-orang dari partai politik atau teknokrat saja. Sebenarnya pertanyaan itu cukup berat karena kalau saya sendiri yang ditanya saya juga bingung jawabnya. Saya sih terserah Pak SBY saja begitu. Tapi kalau menurut Mas Edwin bagaimana sebaiknya? Saya pikir kalimatnya begini, saya coba tulis gini adalah ke depan. Kalimatnya adalah lanjutkan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Saya pikir jadi moto dari semua itu kita gabungkan saja. Pengejawantannya apa? Artinya kalau tidak salah di sini kemarin gitu ya mengenai kabinet juga dibahas gitu, apakah harus parpol atau non parpol gitu kan. Saya pikir kita bukan melihat itu, pasar tidak melihat itu, pasar melihat capability. Saya tidak boleh melarang orang profesional harus tidak berparpol, berpolitik kan, tapi seandainya dia jadi partai politik, menjadi menteri dan dia punya kemampuan, why not gitu. Jadi saya pikir ke depan kita akan melihat bahwa susunannya terserah, mau dari parpol tidak terserah, tapi profesionalisme terjaga, kemampuan terjaga, dan bisa bekerja keras karena PR-nya banyak sekali. Pak Sugeng setuju dengan Mas Edwin? Terserah dari partai politik atau dari kalangan? Saya tetap pada pendirian saya. Saya ingin mencoba mewakili umum ya, civil society. Jadi mestinya apa yang disinyalir oleh Hadar dan Edwin tadi itu di masyarakat yang terbuka sekarang ini itu cuman waktu saja. Jadi misalnya ada DPT, ada kecurangan. Itu seharusnya kan menang dengan curang kan malu. And you cannot hide di masyarakat yang terbuka, TV yang nyoroti, kemudian kan menangnya tidak dengan curang, kemudian penulis. menangnya dengan curang. I'm not saying that. Kalau misalnya itu dia tahu atau melakukan, kan main golf aja ada yang curang. Kan nggak ada yang tahu main golf, bolanya didorong-dorong supaya enak dulu, supaya mukulnya enak. Kalau menang dengan begitu kan nggak enak. Jadi pemilu itu kayak orang main golf, it's your game. Dan saya tetap ya, di masyarakat yang terbuka semacam ini, dengan dahsyatnya teknologi ini, elektronik ini, nggak ada yang bisa bersembunyi. Jadi sekarang tidak ketahuan. Tetapi Anda tahu ini, talk show, kemudian penulis. Bisa membongkar itu semuanya, begitu baik. One time akan terbongkar, jadi tidak ada gunanya. Mas Jadi mungkin anyway, siapapun itu asalkan bersih dan jujur dan tidak main curang begitu. Kalaupun curang kan nggak enak, biar aja kayak orang main golf. Gue menang dapat piala tapi tahu dia curang. Exactly. Pak Hadar dan juga Pak Sugeng, terima kasih sudah terima kasih. Ceritanya di Metro Siang pada hari ini. Kita harus jeda pariwara dulu, Prabu, karena sebentar lagi akan tampil headline news pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.